Nah, jenis aset tetap di sini ada 7. Yang pertama ini ada tanah, yang kedua peralatan dan mesin, kemudian yang ketiga gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Ini jenis dari aset tetap, ada 7. Yang pertama ini ada tanah. Tanah ini dia diperoleh dengan maksud untuk kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai. Ini definisi dari tanah. Tanah yang diperoleh digunakan untuk operasional pemerintah. Terus untuk peralatan dan mesin, ini dia digunakan untuk operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai telah memenuhi kapitalisasi aset atau memenuhi batas minimal kapitalisasi, dan masa manfaatnya itu lebih dari 12 bulan. Contoh dari peralatan dan mesin itu kayak mobil, itu termasuk peralatan dan mesin. Terus kemudian yang ketiga ada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan ini dia diperoleh dengan maksud untuk operasional pemerintah. Jadi kesimpulannya aset tetap ini yang ketujuh di sini itu tujuannya untuk operasional pemerintah dan kondisinya itu siap pakai. Kalau kondisinya belum siap pakai biasanya masuk ke konstruksi dalam pengerjaan. Yang keempat ini ada jalan irigasi jaringan. Jalan irigasi jaringan ini dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai. Terus yang keenam ada aset tetap lainnya. Untuk contoh-contohnya nanti bakal dijelasin di slide berikutnya ya. Ini masih pengertiannya dulu. Terus kemudian yang terakhir itu ada konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses. Nah, dengan kata lain, ini dia tuh aset tetap yang kondisinya masih belum siap pakai atau dalam proses, termasuk konstruksi dalam pengerjaan. Itu aset tetap. Nah, pencatatan aset tetap ini tuh ada 3 ya, di 3 tahap sebenarnya. Ada perolehan, bukan 3 tahap sih, 3 apa ini milestone ya. 3 inilah pokoknya ada. Yang pertama itu ada perolehan, kemudian yang kedua itu ada penggunaan, yang ketiga ada penghentian penggunaan. Nah, sebenarnya fokusnya ada di sini. Ada perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan. Pencatatan terkait dengan aset tetap. Kemudian untuk pengakuan aset tetap ini diakui ketika aset tetap ini sudah memiliki manfaat ekonomis di masa depan atau dapat diperoleh dan nilainya itu dapat diukur secara handal. Jadi ketika aset tetap ini sudah memiliki potensi masa manfaat di masa depan dan biayanya telah diukur dengan andal, itu bisa diakui sebagai aset tetap. Kayak gitu. Ditandai untuk pengakuan aset tetap itu biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikan pada saat penguasaannya berpindah. Atau dengan kata lain, ini yang udah kita pernah pelajari ya di paruh UTS kemarin, itu ditandai dengan adanya BAST atau berita acara serah terima. Ketika penguasaannya itu sudah berada di pemerintah atau barangnya sudah diserahkan dari pihak ketiga kepada pemerintah, itu diakui sebagai aset tetap atau nama prosesnya di sini BAST, berita acara serah terima. Begitu. Terus untuk pengukuran dari aset tetap ini dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka aset tetap itu diukur pada nilai wajar. Oh ya, untuk aset tetap ini kan kalau misalkan dia dibangun, untuk misalkan dia di perolehan sendiri, misalkan peroleh dari pihak lain, itu menggunakan nilai cost kan. Tapi kalau aset tetap ini dari rampasan, kemudian dari hibah, nah itu dia menggunakan nilai wajar. Ini kan, kalau aset tetap itu melalui pertukaran, pengadaan, hibah, donasi, dan lainnya, dia dinilai sebesar nilai wajarnya. Tetapi kalau dia emang dari perolehan gitu, misalkan dari beli, nah itu biasanya sebesar nilai cost-nya, kayak gitu.
Nah, untuk ini ya, biaya perolehan aset itu dia sebesar jumlah kas yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap itu siap untuk digunakan. Jadi, biaya perolehan dari aset itu harga belinya ditambah dengan biaya-biaya lain atau biaya yang dapat diatribusikan ke aset tetap ini. Biaya langsung biasanya, biaya langsung yang dapat diatribusikan ke aset tetap. Terus kemudian untuk diakui sebesar nilai wajar itu nilai tukar aset penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Ya tadi kayak contohnya hibah, pertukaran, rampasan. Nah, ini aset tetapnya dinilai sebesar nilai wajar kayak gitu. Ini ya, donasi, hibah, rampasan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Kemudian untuk penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali atau revaluasi. Nah, ini dia untuk perolehan aset itu ada terkait dengan pengadaan, kemudian pertukaran aset, hibah atau donasi dan lainnya. Untuk perolehan aset tetap yang melalui pengadaan itu dia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kontrak konstruksi dengan pihak ketiga atau dengan cara dibangun sendiri melalui swakelola. Jadi ada kontrak konstruksi dengan pihak ketiga, ini ya, kontrak konstruksi dengan pihak ketiga atau secara swakelola. Nah, jadi untuk pembelian aset tetap itu bisa dilakukan secara tunggal atau dibeli secara lamsam. Ya, yang pernah kita pelajari juga kan, lamsam ini yang bisa pakai metode proporsional atau metode inkremental, ini yang kayak di AKM kemarin. Bisa tunggal atau bisa secara lamsam atau gabungan. Nanti dialokasikan berdasarkan persentase dengan metode yang proporsional atau dengan metode inkremental. Kemudian kalau ketika pembelian satu aset dilakukan secara kredit, di mana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan diakui setara dengan setara kas yang diterima. Atau dengan kata lain, kalau dia diperoleh dengan utang jangka panjang, dengan bonds kayak gitu contohnya, itu diakui nilainya sebesar nilai dari kas dan setara kas yang dia terima, atau ya utang tadi kan, kayak gitu. Terus perbedaan antara selisih nilai rupiah perolehan adanya selisih dengan nilai wajar aset itu diakui sebagai beban bunga. Jadi maksudnya gimana? Jadi itu maksudnya kayak yang kemarin kan, kalau aset tetap yang diperoleh atau ditukarkan dengan notes payable itu dinilai kan sebesar notes payable kan, kayak gitu. Nah, ini maksudnya kayak gini ya. Nanti ada interest expense-nya kayak gitu. Ini mengenai perolehan aset tetap. Ini ya kayak kemarin kan, kalau misalkan dia ditukarkan aset tetap dengan notes payable, maka prioritaskan itu nilai present value dari notes payable-nya, baru asetnya, kayak gitu. Nah, ini biaya perolehan atas pembelian aset tetap. Terdiri dari yang pertama ada biaya perjadin, konsultan perencana, konsultan pengawas, biaya impor dan pajak setelah dikurangi diskon atau rabat. Oke. Atau dengan kata lain sebenarnya tuh ya kalau kita nggak mau ngapal banget, itu dilihat aja dari apa tuh namanya, dari biaya yang dikeluarkan. Sebenarnya tuh biaya ini tuh kira-kira bisa diatribusikan gak sih ke aset tetapnya. Nah, itu kan definisi perolehan dari aset tetap itu, biaya perolehan adalah pembelian ditambah dengan biaya-biaya lain yang dapat diatribusikan ke aset tetap atau berkaitan langsung dengan perolehan aset tetap tersebut, kayak gitu, sampai aset tetap ini dia siap untuk digunakan. Nah, biasanya itu ada apa aja tadi ya, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman, biaya simpan, bongkar, pemasangan, profesional, arsitek, insinyur, biaya konstruksi, biaya pengujian aset, sampai aset tetap itu siap untuk digunakan. Nah, kalau ada honor panitia pengadaan itu masuk ke biaya aset tetap. Itu kan ada kaitannya dengan perolehan aset tetap ini gitu. Itu ya, terkait dengan biaya perolehan atas pembelian aset tetap. Terus
itu dengan cara pembelian atau pengadaan dengan pihak ketiga. Nah, ini kalau dia melalui aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola. Jadi ada ini ya ini yang kita pelajarin di AKBI sebenarnya, ada DM, ada DL, ya kan? Terus kemudian ada biaya lain-lain, atau dengan kata lain itu biaya tidak langsung FOH. Ada biaya perencanaan, pengawasan, biaya perlengkapan, tenaga listrik, dan sewa peralatan, kayak gitu. Jadi intinya sama kan? Intinya sampai dengan aset tetap itu siap untuk digunakan, yang ada kaitannya dengan perolehan aset tetap tersebut, kayak gitu. Maka dapat dikapitalisasi ke aset tetapnya, kayak gitu. Ini dengan cara swakelola. Ada DM, DL, ada FOH. FOH-nya ada perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, dan sewa peralatan, kayak gitu. Ini terkait dengan pengukuran aset tetap. Nah, ini pengukuran aset tetap. Kalau pengukuran aset tetap beda, sebenarnya ada hal yang berbeda di pengukuran aset tetap di sini, yaitu kalau pengukuran aset tetap pemerintah itu ada minimum kapitalisasi, ada satuan minimum kapitalisasi. Selain memenuhi definisi aset tetap tadi atau karakteristik aset tetap, contohnya yang dia tuh berbentuk bisa dilihat fisiknya, kemudian masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, kemudian yang ketiga itu tujuannya digunakan untuk operasional pemerintah. Nah, di sini ada opsi lagi, yaitu ada nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Ini yang menjadi perbedaan dengan pengukuran aset tetap pemerintah, kayak gitu. Ada satuan minimum kapitalisasi aset tetap ini ya. Nah, gimana kalau ternyata dia sudah memenuhi minimum kapitalisasi, dia sudah memenuhi karakteristik dari aset tetap, tapi dia tidak memenuhi minimum kapitalisasi aset tetap, itu ketika di jurnal, itu kita nggak bisa mengakui sebagai aset tetap, melainkan dia sebagai beban aset ekstra akuntabel, kayak gitu. Nanti tetap nih beban aset ekstra akuntabel ini harus kita ungkapkan bahwa itu tuh merupakan BMN, tapi dia tidak memenuhi standar kapitalisasi, kayak gitu. Nah, ini kan dia tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dia tuh diungkapkan dalam CLK atau catatan atas laporan BMN, kayak gitu. Untuk aset dan tetap, ini ada di slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi kita ada PMK terbaru mengenai batasan minimum kapitalisasi BMN. Ini kita udah nggak pakai karena ada PMK 181 garing PMK 06 2016. Mulai berlaku PMK ini mengenai batas minimum kapitalisasi BMN itu per tahun 2018. Jadi sebenarnya untuk kapitalisasi itu tuh cuma ada dua. Yang pertama ada peralatan dan mesin, kemudian ada gedung dan bangunan. Nah, ini sebenarnya sama aja kan kaitannya dengan peralatan dan mesin. Aset tetap renovasi peralatan dan mesin, aset tetap gedung bangunan. Ini bukan aset tetap doang ya, sebenarnya aset tetap renovasi gedung dan bangunan. Untuk peralatan dan mesin, ini dia minimum kapitalisasinya sebesar 1 juta. Aset tetap renovasi peralatan dan mesin sama kan kaitannya dengan peralatan dan mesin, itu 1 juta. Untuk gedung dan bangunan 25 juta. Terkait dengan renovasinya, itu dia aset tetap renovasi, ini dia sebesar 25 juta. Oh ya, untuk aset tetap renovasi ini nanti kita bakal lebih dalam di slide berikutnya ya. Ini aset tetap renovasi. Aset tetap renovasi. Sebenarnya ini tuh aset tetap renovasi bukan kita merenovasi punya sendiri, bukan. Melainkan kita merenovasi aset tetap miliknya satker lain atau dalam satu entitas pelaporan. Contohnya kita Kementerian Pendidikan itu dia dipinjam misalkan gini, Kementerian Pendidikan itu dia dipinjemin gedung dan bangunan miliknya Kementerian Pertahanan. Nah, kemudian Kementerian Pendidikan ini dia membangun gedung yang dipinjemin sama Kementerian Pertahanan tadi. Nah, ini diakui sebagai aset tetap renovasi peralatan dan mesin. Nah, itu gedung dan bangunan.
Itu ilustrasinya ya, untuk aset tetap renovasi kayak gitu. Nanti ilustrasi yang lebih dalam lagi ada di slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya itu standar minimum kapitalisasi untuk peralatan dalam mesin dan gedung bangunan aja. Nah, ini kan aset tetap renovasi peralatan dalam mesin itu kan sama aja kaitan dengan peralatan dalam mesin gitu. Terus gedung dan bangunan sama aja juga, aset tetap renovasi gedung dan bangunan kayak gitu. Nah, di luar dari ini, peralatan dalam mesin, aset tetap renovasi peralatan dalam mesin, gedung bangunan, aset tetap renovasi gedung dan bangunan, itu dia nggak ada satuan minimum kapitalisasi BMN. Atau dengan kata lain, hanya 1 perak kayak gitu. Jadi nggak ada standar minimum kapitalisasinya untuk selain aset tetap dari peralatan dalam mesin dan gedung bangunan. Ya udah, tinggal menyesuaikan aja. Ada tanah, jalan irigasi jaringan, KDP, aset tetap lainnya. Itu ya, untuk batasan minimum kapitalisasi BMN. Oke. Nah, ini dia pengukuran aset tetap. Yang tadi ya nih ya. Pengukuran aset tetap itu dia biaya perolehannya yang diperoleh dari pembelian itu harga beli aset tetap yang diperoleh dari pembelian itu harga beli ditambah dengan biaya-biaya lain yang ada kaitannya langsung atau yang dapat diatribusikan ke aset tetap ini sampai dengan aset tetap siap untuk digunakan. Itu biaya perolehan, pengukuran biaya perolehan ketika aset tetap itu diperoleh melalui pembelian. Kemudian kalau dia diperoleh dari swaklola atau membangun sendiri, itu dia yang tadi ada DM, ada DL, sama FOH. FOH-nya tadi ada biaya perencanaan, pengawasan, perlengkapan, dan sewa peralatan, serta biaya-biaya lain yang ada kaitannya dengan perolehan aset tetap sampai siap untuk digunakan. Terus yang kedua, yang pengukuran ketika aset tetap ini diperoleh dari rampasan, hibah, terus kemudian donasi. Nah, aset tetap ini diukur sebesar nilai wajarnya kayak gitu, sebesar nilai wajarnya ini ya. Oke. Nah, ini dia kita bahas terkait dengan komponen-komponen biaya perolehan di tiap aset tetap. Ya, jadi tanah itu diakui sebesar biaya perolehan. Nah, biaya perolehan ini ada apa aja? Yang pertama pasti ada harga pembeliannya atau biaya pembebasan tanah. Terus kemudian yang kedua ada biaya pengurusan sertifikat. Yang ketiga ada biaya pematangan penimbunan dan biaya-biaya lain sampai dengan biaya aset tanah ini tuh siap untuk digunakan tadi kan. Nah, ada yang unik ya dari nilai tanah ini. Kalau misalkan tanah itu ada, kita mau beli tanah, nah ternyata di tanah tersebut itu tuh ada gedung dan bangunan yang berdiri gitu. Nah, ketika kita ingin merobohkan gedung dan bangunan itu karena kita mau beli tanahnya doang, terus ada biaya pengeluaran untuk perobohan, itu dikapitalisasi ke tanahnya. Ingat ya, bukan sebesar kosnya. Misalkan tadi kos dari gedung dan bangunan 20 juta. Nah, kita mau merubuhkan gedung dan bangunan itu sebesar 15 juta. Jadi yang dapat dikapitalisasi itu sebesar 15 jutanya aja. Kayak gitu. Bukan sebesar kosnya, melainkan biaya yang dikeluarkan untuk merubuhkan gedung bangunan tua itu. Kayak gitu. Jadi itu ya komponen dari biaya perolehan tanah. Terus kemudian kalau ada tanah yang berstatusnya wakaf, ini dia tidak perlu disajikan di neraca, melainkan hanya diungkapkan secara memadai di CLK. Nah, ini dia ilustrasi mengenai komponen biaya perolehan tanah. Oke. Nah, ini kasus-kasus terkait dengan kepemilikan tanah. Ada yang kasus yang pertama itu mengenai ketika ketika tanah itu dikuasai dan digunakan oleh pemerintah, tapi belum ada bukti kepemilikan yang sah. Nah, tanah tersebut itu tetap diakui sebagai aset tetap tanah di neraca, disajikan di neraca sebagai aset tetap tanah dan harus diungkapkan di CLK. Ini dalam kasus si pemerintah menguasai gedung dan bangunan
menguasai gedung dan bangunan, kemudian tapi belum ada kepemilikan yang sah. Ini harus disajikan sebagai aset tanah di neraca pemerintah, terus diungkapkan di CLK. Terus kemudian yang kedua, tanah dimiliki oleh pemerintah namun digunakan oleh pihak lain. Ya contohnya tanah punya pemerintah tapi digunakan oleh pihak lain. Ini tanah tersebut tuh masih tetap disajikan di neraca pemerintah tapi diungkapkan di CLK bahwa tanah tersebut tuh dikuasai oleh pihak lain. Ini yang kedua ya. Terus kemudian yang ketiga, ketika tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah namun digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, itu dia tanah ini kan ada dua entitas nih di sini nih. Ada entitas, misalkan ada entitas Kementerian Pendidikan dan yang kedua itu ada Kementerian BUMN. Nah, misalkan tanah milik Kementerian BUMN itu dipinjam tanah milik BUMN itu dikuasai atau digunakan oleh Kementerian Pendidikan tadi. Nah, jadi ini untuk tanah ini itu disajikan, untuk tanahnya itu disajikan di Kementerian BUMN karena dia miliknya BUMN. Kemudian untuk ininya untuk Kementerian Pendidikan tadi itu hanya mengungkapkan di CLK bahwa tanah ini itu miliknya si Kementerian BUMN. Nah, itu ya terkait dengan tanah yang dimiliki oleh suatu entitas namun dikuasai oleh entitas pemerintah lain. Jadi sederhananya gimana? Aset tanah itu tetap disajikan di si pemilik. Nah, si peminjam itu nggak boleh menyajikan di neraca, tapi melainkan hanya mengungkapkan di CLK aja kalau dia punya tanah pinjaman dari kementerian atau entitas akuntansi yang meminjam, kayak gitu. Tadi Kementerian BUMN tadi kan untuk ilustrasinya itu tetap menyajikan aset tanah di neracanya, terus mengungkapkan di CLK. Untuk Kementerian Pendidikannya ini dia nggak boleh menyajikan aset tetap tanah di neracanya, melainkan dia hanya mengungkapkan kalau dia tuh punya aset tanah dari Kementerian BUMN. Dipinjami aset tanah dari BUMN. Terus untuk perlakuan sengketa tanah ya sama aja ya, kombinasi antara 1 dan 2. Oh ya, kalau Zakinya udah masuk ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaki. Halo Zaki. Halo Zak. Itu ya. Dilanjutin sama Zaki dulu ya. Lanjut Zak. Tadi udah sampai slide 18. Sampai komponen biaya perolehan peralatan dan mesin.